Namaku Rika. Aku mau berbagi cerita tentang kejadian yang bikin aku nggak bisa tidur selama berminggu-minggu. Ini bukan cerita biasa, tapi pengalaman nyata yang nggak akan pernah aku lupain, terutama soal yang namanya dukun online. Jadi, ceritanya begini. Aku lagi ngerasain fase hidup yang cukup berat waktu itu. Banyak masalah di kampus, masalah keluarga, dan yang paling bikin stres, masalah percintaan. Semua rasanya kayak nggak ada yang berjalan dengan benar. Akhirnya, aku berpikir buat cari solusi cepat, dan entah kenapa, aku tergerak buat coba cari bantuan ke dukun. Masalahnya, aku nggak tahu di mana harus cari dukun. Dukun yang konvensional yang pakai ritual itu sudah lama nggak masuk akal buatku. Tapi, beberapa waktu lalu, aku lihat di TikTok banyak orang ngomongin soal dukun online. Kamu cuma tinggal chat, dan dalam waktu singkat, kamu bakal dapet solusi. Awalnya aku ragu banget. Masa sih ada dukun yang bisa dipercaya lewat internet? Tapi, setelah lihat beberapa testimoni dari orang-orang yang merasa terbantu, aku jadi penasaran. Jadi, aku cari akun Instagram yang namanya sering muncul di video orang-orang. Nama akun itu adalah @dukunsakti. Wah, aku DM dia. Mas, saya butuh bantuannya. Saya sedang ada masalah besar. Bisa tolong saya? Tulisku singkat. Tak lama kemudian, aku terima balasan dari dia. Nama asli dukun ini nggak pernah jelas. Dia cuma bilang kalau dia lebih suka tetap anonim. Dia juga nggak pernah mau reveal wajahnya. Penasaran sih, tapi aku teruskan saja. Dia bilang, kalau biar bisa bantu, aku harus mengikuti beberapa langkah. Aku disuruh mengirimkan foto diri sendiri, nama lengkap, dan masalah yang sedang aku hadapi. Aku nurut, mengirimkan semuanya. Lalu dia bilang, aku butuh waktu 1 kali 24 jam untuk mempersiapkan ritualnya. Aku cuma bisa bengong. Ritual? Aku nggak paham, tapi aku percaya aja, karena dia kelihatan sangat profesional. Keesokan harinya, dia kirimkan pesan lagi. Cek ponselmu. Aku cek ponsel. Di dalam inbox, ada video yang dia kirimkan. Tanpa banyak berpikir, aku klik videonya. Di dalam video itu, dia cuma bilang 2 kalimat. Jangan pernah bicara tentang ini kepada siapapun. Ini hanya untukmu. Video itu berlangsung sekitar 5 detik. Setelah itu, aku merasa seperti ada sesuatu yang mengalir dalam tubuhku. Sebuah perasaan yang nggak bisa dijelaskan. Lalu, aku tidur. Keanehan dimulai malam itu. Aku nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi setiap malam aku mulai merasa ada yang memperhatikan. Aku dengar suara langkah kaki di rumah, padahal aku tinggal sendirian. Kadang suara pintu yang tiba-tiba diketuk keras-keras, meski nggak ada siapa-siapa di luar. Tapi, yang paling menakutkan adalah perasaan dingin yang datang begitu saja, bahkan ketika aku baru keluar dari kamar mandi yang panas. Puncaknya terjadi malam berikutnya. Aku lagi duduk di ruang tamu sambil nonton TV, dan tiba-tiba ponselku berbunyi. Itu dari Maak Ikir Macadala Aat Dukun Sakti Agiu. Ti kotakla lagi. Pesan yang dia kirimkan langsung membuat jantungku berhenti sejenak. Ritual sudah dimulai, jangan coba lari. Aku bingung. Apa maksudnya? Ritual apa? Apa yang terjadi? Sekitar jam 2 pagi, aku terbangun karena suara langkah kaki. Suara itu sangat dekat. Aku takut sekali, tapi aku berusaha tetap tenang. Aku periksa ke seluruh rumah. Semua pintu terkunci, dan aku nggak menemukan siapapun. Namun, yang paling mengejutkan adalah saat aku kembali ke ruang tamu. Di meja, ada sebuah kotak kecil yang sebelumnya nggak pernah ada. Aku merasa ada yang salah. Aku buka kotak itu, dan di dalamnya hanya ada satu benda. Sebuah cincin tua. Pula, di dalam cincin itu, ada sebuah kertas kecil yang tertulis, kamu sudah memulai permainan ini. Pilihanmu akan menentukan hidupmu. Aku langsung panik. Kenapa ada cincin ini? Kenapa sekarang? Apakah ini bagian dari ritual yang dia bilang? Aku merasa cemas, dan seketika itu juga aku mencoba untuk menghubungi Saakikul. Dukun Sakti Kujung lagi. Pesannya datang balasan cepat. Cincin itu akan membimbingmu. Ikuti perintah selanjutnya. Aku ketakutan, dan waktu itu aku merasa sudah berada di ambang kegilaan. Tiba-tiba, aku mendengar suara dari belakangku. Suara lembut,
seperti bisikan. Aku menoleh, dan di sana, di sudut ruangan, aku melihat seorang wanita dengan gaun putih, Tadiha yang wajahnya tertutup rambut panjang. Dia tersenyum, senyuman yang tidak manusiawi. "Jangan coba kabur," katanya pelan. "Semua sudah tertulis, kamu sudah terikat." Aku langsung lari keluar rumah. Meskipun aku tahu di luar rumah, tak ada tempat yang aman. Suara tawa wanita itu terus mengikuti aku, seakan-akan dia mengingatkan kalau semua ini nggak bisa dihindari. Aku cuma bisa lari tanpa arah. Akhirnya, aku berhenti di sebuah warung 24 jam dan aku langsung buka ponsel untuk mencari nomor polisi atau orang yang bisa membantu. Tapi saat aku membuka aplikasi pesan, aku terkejut. Pesan terakhir dari Dukun Sakti sudah menghilang. Aku langsung tanya ke pemilik warung tentang apa yang terjadi di sekitar rumahku, dan ternyata dia bilang, ada rumor tentang seorang wanita yang menghilang beberapa tahun yang lalu. Orang-orang bilang dia pernah bertemu dengan seseorang yang bisa mengubah hidup mereka, tapi setelah itu, mereka nggak pernah ditemukan lagi. Dan sejak kejadian itu, aku nggak pernah merasa aman lagi. Setiap kali aku membuka aplikasi, setiap kali aku mendengar suara di rumah, aku tahu entah siapa yang mengawasi. Aku nggak pernah tahu apakah aku benar-benar keluar dari ritual itu, ataukah aku sudah terjebak dalam permainan yang nggak bisa aku menangkan. Terkadang, solusi cepat yang tampak mudah di mata kita justru menyembunyikan bahaya yang tak terlihat. Kita hidup di dunia yang penuh dengan informasi, dan meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, ada sisi gelap yang bisa memanfaatkan ketidaktahuan kita. Selalu berhati-hati dengan apa yang kamu pilih untuk percayai, karena tidak semua yang terlihat benar di dunia maya itu bisa dipercaya. Jangan sampai kamu terjebak dalam janji-janji yang tak jelas, dan jangan pernah berani melangkah ke dalam hal-hal yang bisa merubah hidupmu tanpa kamu sadari.